Kita makan dulu di nasi kasreng Ibu Aat. Rumah makan Aat di depan sebelah kiri ya. Kita lihat nih, wah keren sekali ini. Oke, kita rumah makan Aat sini. Oke. Oh. Jadi kalau yang lurus itu mengarah ke Luragung. Sementara kalau kita dari, nah nih, mulai nih jalannya menanjak ini adalah mengarah ke Cibingbing. Berarti ke Cibingbing masih 7 kilo lagi. Jalannya nanjak-nanjak. Tapi udah bagus begini kan? Oh jalannya udah bagus kayak begini ya? Ini jalan udah bagus begini. Udah bagus. Sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah. Jalannya udah begini? Ya, kalau Jawa Tengah mah udah rusak. Oh yang di Jawa Tengahnya. Tapi kalau yang di Jawa Baratnya udah bagus ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dolan Lagi Yo. Semoga sehat selalu, amin. Kali ini saya ada di Luragung nih, Taman Luragung. Tepatnya saya ada di alun-alun Luragung dan saya akan menuju ke Tugu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nanti tepatnya ada di Kecamatan Cibingbing. Sekalian kita lihat kondisi jalannya saat ini. Cibingbing dan sekitarnya itu cukup bagus dan cukup keren lah ya kondisinya. Oke, ikutin ya. Jangan lupa subscribe Dolan Lagi Yuk. Kita mulai ya dari alun-alun Luragung. Ini kita mengarah ke kanan, mengarah ke Cibingbing. Kita mau sarapan juga, nyari sarapan kasreng. Dari Luragung menuju ke Bojongsari Cibingbing. Ini mengarah ke timur dan cuacanya juga masih sahdu ya. Jadi ini jalan raya Luragung Cibingbing. Nanti kalau sampai ke Tugu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, jauh banget. Jawa Tengah Jawa Barat itu 19 kilo dari sini. Cuman nanti ada jalannya tanjakan belok ya. Ini agak tak percepat saja perjalanannya. Nanti ada beberapa mungkin saya skip. Saya ngejar waktu jam 9 lebih 3 menit saat ini. Karena tanggung saya sudah ada di Luragung. Kalau nggak ke Cibingbing, nggak ke Tugu perbatasan, nanti baliknya cukup jauh. Ini kalau mulai dari sini, mulai Luragung sampai dengan ke Cibingbing, jalannya ya belok kali ya. Kita lihat nih posisinya. Sebenarnya mau sarapan dulu nih, mau nyari sarapan kasreng di Ibu Aat nih. Ini ada jembatan besar nih, jembatan apa nih? Buat sobat Dolan Lagi Yuk, tolong kasih komentar ya. Karena saya tidak paham banget nih daerah Luragung ke Cibingbing. Ini adalah jalan Luragung Cibingbing, Cisanggarung. Oh, Sungai Cisanggarung. Ini Sungai Cisanggarung itu yang nanti ujungnya itu menjadi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau sudah di Ciledug itu ya. Wah, sungainya juga bersih juga nih. Sungai apa airnya? Cisanggarung itu perbatasan yang di Losari ya, Pantura itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Luragung Cibingbing. Wah, oh ini nasi kasreng mandiri. Ini ada di sini nasi kasreng mandiri. Kita coba yang nasi kasreng satu lagi. Oh daerahnya ini ya, daerahnya sahdu sekali ini. Mendung.
Ini apa ini kok rame juga nih? Nasi kasreng ya? Sebelah kiri. Kabut ya? Nasi kasreng itu apa sih? Kasreng itu apa ya? Baru denger. Rengnya tuh digoreng ya Pak ini ya. Kasnya apa ya? Nanti kita lihat tuh, kita browsingan aja tuh. Nasi kasreng itu apa kok disebut nasi kasreng? Dusun Babakan, Desa Luragung. Oh, ini masih Luragung ya. Wah, sawahnya kanan kiri sawah ya Bun ya. Nah, ini perbatasan nih kalau ada ini nih. Ada perbatasan daerah nih. Masuk tanjakan apa ini? Ya, oke. Wah, sahdu sekali ini tanjakannya. Wah, keren ya. Cukup ramai ini di sini, masyarakat berkegiatannya. Cibimbing 17 kilo lagi. Ini sudah bukan Luragung lagi nih, bukan desa Luragung nih. Ini desa Cikaduwetan, Cikaduwetan. Kecamatannya Luragung. Kalau tadi sebelum nanjak tadi desa Luragung, kecamatan Luragung. Kalau ini desa Cikaduwetan, kecamatannya Luragung. Kuningan ini kategorinya juga cukup luas ya. Dan Kuningan itu daya tarik utamanya memang ada di Gunung Cermai. Jadi Gunung Cermai sisi utara, sisi timur, sisi selatan itu masuknya ke Kuningan. Dan kalau Kuningan itu berbatasannya Kabupaten Kuningan ya, itu berbatasan utara dengan Cirebon, timur dengan Brebes, terus selatan itu dengan Ciamis, baratnya itu dengan Majalengka. Nah, untuk Luragung sendiri ini kategorinya adalah Kuningan Timur, termasuk yang Cibingbing. Cibingbin. Cibingbin itu adalah kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan Banjarharjo yang di Jawa Tengah. Kondisi daerahnya ya. Konturnya sudah mulai naik turun. Kalau tadi dari Kuningan sampai dengan ke Luragung itu lebih banyak jalannya menurun ya, turunan landai. Tapi kalau yang mulai dari Luragung ke Cibingbing itu sudah mulai naik turun karena konturnya sudah berbukit. Kalau tadi lebih banyak landai saja gitu. Saya juga baru pertama kali ke daerah sini, ke Luragung dan Cibingbing. Desa Cileya. Cileya ini masuknya ke Luragung kah atau ke Cibingbing ini? Cileya masuknya adalah Kecamatan Cimahi. Oh, Kecamatan Cimahi. Jadi antara Luragung sampai ke Cibingbing itu ada Cimahi, Kecamatan Cimahi. Oh, Cimahi ada banyak juga ya, di Bandung itu Cimahi. Di sini ada Kecamatan Cimahi. Oh, kebalik nih. Oh, masih bener lurus. Tadi ada jalan bagus ke kanan. Cimahi. Wah, ini view bagus ini. Nah, dari sini nih mulai jalannya bagus ini ya. Nah, jalannya cakep sekali nih, cantik sekali. Wow, keren nih. Mulai dari apa nama Cimahi ini ya, masuk ke Cimahi ini. Wah, kita nanti lewatin ke bukit itu tuh jalannya.
jalan naik di bukit-bukit itu. Mau makan atau nanti makannya? Hah? Oh, makan dulu karena udah lapar. Kita makan dulu di nasi kasreng Ibu Aat. Rumah makan Aat di depan sebelah kiri ya. Kita lihat nih, wah keren sekali ini. Oke, kita rumah makan Aat sini. Oke. Ikan nih. Oh, apa ini? Oke. Itu. Nah, pakai ini nih. Ini nih. Ini. Oke. Ya, betul. Betul. Terus pakai. Enggak, temannya ini nih. Ya. Oke, wah ini macam-macam ini ya. Nah. Oh. Jadi kalau yang lurus itu mengarah ke Luragung, sementara kalau kita dari, nah nih, mulai nih jalannya menanjak ini adalah mengarah ke Cibingbing. Kita lanjut lagi jalannya nanjak nih, Kiara Domba, tanjakan Kiara Domba. Nah, ini tanjakan legendaris ini. Ini mudah-mudahan sampai dengan Tugu perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, infonya jalannya sudah bagus begini. Wah, ini yang jelas saluran airnya ya. Tadi kanan kirinya juga ada. Ini makanya yang jalan bikin awet. Mudah-mudahan awet ini. Cibingbing 14 kilo. Sampai di sini nih. Iya, Kiara Domba. Wah, jalannya wah, masya Allah. Aduh. Jalannya super keren ini ya. Mulai dari masuk Cimahi tadi tuh. Kanan kiri ini pohon bambu. Jadi memang kalau bambu itu penyerapan airnya cukup bagus dan cukup kuat. Dia kategori tumbuhan yang menyerap airnya sangat bagus. Sehingga cocok memang untuk daerah dengan kontur yang terasiring atau di pegunungan atau di bukit-bukit begini. Wow, belok-belok. Wah, ini buat touring cakep juga nih, buat touring motor. Sepedaan lumayan. Buat sepedaan juga lumayan ini. Wah, belok-belok ini ya, cakep ya. Dan saluran airnya tetap dipertahankan atau ada ya, walaupun kondisinya space-nya itu sempit tapi tetap ada, dibikin miring. Kiara Domba. Jadi ini masih rumah penduduk yang nggak ada, Masian. Saya pertama lihat jalan ini dari YouTube-nya Lebairang TV nih. Thank you nih Om, Lebairang TV. Waktu itu saya lihat cukup keren jalannya. Wes, tinggal nanti pulangnya saya baliknya apakah lewat Malahayu Kersana Brebes ataukah saya balik lagi ke Luragung, Kuningan ke lanjut Cirebon. Nanti saya nge-map aja mana yang tercepat.
Saya ini biasanya sama Alia, cuman Alia lagi sekolah hari ini ya. Wow, ini kayak di Tawangmangu ini. Ini kelak-keloknya setirnya belum lurus sudah belok lagi. Masya Allah, keren sekali. Jadi saya sempat istirahat sarapan dulu tadi di Kasreng Ibu Aat. Ternyata Pak SBY pernah ke warung situ juga. Pak SBY sama Pak Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat. Jadi waktu beliau menjabat kayaknya ke sini tuh. Oh, masih jauh kayaknya, masih lumayan. Jadi harus hati-hati. Penerangan jalannya ada nggak nih? Kayaknya nggak ada juga nih penerangan jalannya, ya minim lah ya. Nah ini sudah mulai ada rumah penduduk. Oh, ada duren. Susah berhentinya kalau naik mobil. Iya. Pas belokan. Masuk desa Calingging, Calingcing. Desa Calingcing, kecamatannya apakah masih Cimahi ataukah sudah ke Cibingbin? Nah ini sudah perumahan penduduk, jadi tanjakan Kiara Dombanya sudah selesai ya. Tapi lumayan juga, keren juga, asik juga tuh. Nah ini jalan provinsi, jadi Bapak Aing ini ya. Dan untuk warganya ya makmur-makmur nih, kalau ngeliat dari bangunan rumahnya bagus-bagus. Wah, iya ya, ternyata padat juga rumah-rumah di dalam-dalamnya, cukup padat juga. Wah ini masih belok-belok nih, walaupun banyak rumah masih belok-belok begini ya. Nah ini saluran airnya masih dijaga, masih ada, walaupun tidak bentuk berupa got begitu ya, tapi dimiringkan sehingga airnya itu akan mengarah ke pinggir. Nah ini sudah ada gotnya walaupun kecil. Jalannya sih tidak lebar ini, mungkin satu jalurnya aja ini mungkin sekitar 3,5 meteran ya, kali 2, 7 meter, 8 meter lah ini mungkin. Belum ditambah di median jalannya. Tapi yang jelas garis-garisnya sudah ada, dan di tengahnya ini juga dikasih istilahnya mata kucing. Jadi kalau dia kena sinar, kalau malam kena cahaya lampu gitu terlihat. Sehingga walaupun minim penerangan dari penerangan jalan itu, tapi di tengahnya itu sudah mata kucingnya dia nyala kalau kena sinar lampu. Nah ini wah keren juga nih ya, cakep. Posisi jam 9.54. Jam 9.54 ya. 11 km lagi ke Tugu, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Wah emang, oh mendung. Dari pagi udah mendung, mudah-mudahan nggak hujan nih ya. Jadi cuacanya juga sahdu-sahdu begini aja ini. Motornya naik ke atas ya. Ini ada mobil pasir, kita nggak berani mendahului karena jalannya belok-belok. Jadi oh iya belok lagi tuh di bawah. Oh ada jalan yang di atas ini. Oke. Karena kelihatan jadi saya berani ambil. Wah, Masya Allah, emang cakep sekali ini ya. Oh ini tadi kalau kita kan udah nanjaknya tuh tadi, sekarang udah tinggal turunnya, berarti memang ini bukit ya. Jadi begitu di atas bukit langsung turun lagi. Kalau masyarakat sekitar bilangnya ini adalah tangkuban perahunya Kuningan, gunung ini. Jadi kalau dilihat dari kejauhan itu memang kayak gunung Tangkuban Perahu. Misalkan dilihatnya dari Cibingbing mengarah ke barat, atau dilihatnya dari Lur Agung mengarah ke timur. Letter S ini, Masya Allah, jalannya
Cakep sekali. Nah, ini juga harus waspada, ekstra hati-hati, jangan tergoda dengan jalan yang bagus, jalan yang mulus, karena belokannya letter S nih, tajam-tajam belokannya, dan tikungannya tuh ya, tikungannya cukup tajam, turunannya juga lumayan. Ini makanya harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada, terutama pada saat musim hujan. Ini pasti licin. Walaupun jalannya sudah dibuat miring ya. Wah, ada gweser. Lumayan juga ini. Tapi nanti panennya dari Kiara Domba tadi ke arah Luragung ya, turunan. Masya Allah, cakep luar biasa nih ya jalannya. Nggak percuma tadi Bunda udah mau ngajak balik aja tadi. Begitu sarapan di warung Ibu Aat, kasreng. Kita lanjut lagi perjalanan. Masya Allah, subhanallah jalannya. Ini terima kasih buat pemerintah Kabupaten Kuningan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan provinsinya ini cukup bagus, sehingga ya pasti diharapkan transportasi, keekonomian, kegiatan ekonomi pasti akan jalannya juga ngimbang lah, ngikut lah, pasti akan lebih bagus. Pariwisata juga pasti akan lebih bagus. Tadi saya ketemu di rumah makan Ibu Aat kasreng tadi, cuman saya nggak sempat nanya, itu ada beberapa motor touring itu. Jadi nyobain ini, cocok ini. Kalau buat sobat dolan lagu yang sukanya touring dengan motor, monggo ini. Cibingbing lurus, Bendungan Kuningan kanan. Oh, Bendungan Kuningan itu ada di sini ya ternyata ya. Ini Bendungan Kuningan. Saya nggak usah mampir lah. Ini ada Bendungan Kuningan. Ini wisata baru untuk Kuningan adalah Bendungan Kuningan. Nah, saya lanjut aja, tidak ke Bendungan Kuningan. Sebelah kanan ini masuk, selamat datang di Desa Randusari. Wah, view-nya keren nih Randusari nih. Wah, Masya Allah, keren sekali ya. Oh, Bendungan Kuningan ya tadi ya. Itu yang dibendung sungai apa Kak? Apakah tapi bukan sungai Cisanggarung ya. Sungai Cisanggarung tadi kan sudah di Luragung gitu. Nanti saya coba browsingan Bendungan Kuningan itu yang dibendung sungai apa, dan untuk pengairan sawahnya berapa hektar kan gitu, berapa ribu hektar gitu, dan apakah juga untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau bukan. Tapi Bendungan Kuningan ini belum lama dibangun, mungkin sekitaran 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kategorinya belum lama kalau dibandingkan sama Bendungan Karangkates yang ada di Jawa Timur gitu kan. Desa Ciberem. Nih kita masuk Desa Ciberem. Di mana-mana kalau di Jawa Barat itu cukup banyak Desa Ciberem. Itu di mana? Cilimus. Cilimus itu juga ada Ciberem. Ciberem tuh masuk Cilimus atau Mandirancan tuh, tapi ada itu Ciberem. Mohon maaf nih, saya susah kalau ngomong Ciberem itu, maklum kan ejaannya ejaan Jawa. Nah, ini nih jembatannya legendaris ini. Jembatannya cukup bagus dan ada lampunya nih. Berarti kalau malam ya pasti meriah lah ya di sini ya. Keren sekali ini, dan di kanan kirinya juga dicat ini. Oh, ini jembatan pengairan kayaknya nih, sungainya pengairan ya. Waduh, keren sekali ini ya. Kuningan ini nggak ada matinya emang. Kuningan Timur, saya biasanya Palutungan, Waduk Dharma. Ternyata Kuningan Timur ini harus perlu juga dieksplor nih buat sobat dolan lagi yuk nih. Di sini produk Ibu Dian. Oh ya, di sini tuh tape ketan ya, yang di ember itu, yang di kaleng ya. Daerah sini. Ini sudah penduduknya sudah cukup padat dibanding yang di Kiara Domba tadi. Ini sudah jalannya mungkin mudah-mudahan udah landai rata saja. Ciberem ini sudah masuk Kecamatan Cibingbing. Ciberem ini adalah Cibingbing. Sudah ada Indomaret kan. Ini Desa Ciberem, kantor desa Ciberem. Oh, kantor desanya lumayan juga. Ini kenapa ini? Mau
Kok ada berhenti? Ini ada, oh ada bersihin penebangan, tapi pas ada mobil parkir. Desa Ciberem, Kecamatan Cibingbin. 7,5 km menuju perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Ternyata benar jalannya. Saya buktiin sendiri dan saluran airnya juga masih terjaga di kanan kiri. Saya buktiin sendiri aja nih kondisi jalannya nih. Mudah-mudahan buat daerah lainnya juga ngiri. Ngiri untuk kebaikan, ngiri ya, bukan nganan. Ini videonya panjang nanti ini ya, karena mau saya skip tuh eman. Mau saya skip sayang, jalannya bagus. Nah, enak sekali nih, dan aspalnya hot mix-nya halus ya, jadi nggak gradal gitu rasanya. Ini kalau buat naik sepeda lipat yang bannya diameter 16 itu nggak kerasa, ini enak ini. Apalagi untuk yang diameter 20 itu, wah ini lebih keren. Sepeda Pak Pixie enak. Ya, jalan. Iya, nih buat gue juga lumayan nih. Rest area warna wisata Elus Ciberem. Oh, mendung. Ada Pertasop. Sampai perbatasan ya. Nanti kita nanti sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Masya Allah, ini yes, cocok nih, keren nih pokoknya nih. Keren banget nih jalannya. Wah, sawah kanan, sawah kiri, terus jalannya, pohonnya berkembang, udah aish. Cocok nih kayaknya nih buat pensiunan. 5 kilometer menuju perbatasan. Makanya tadi saya bilang ke Bunda, Bun, kita jalannya cepetin aja. Wong jalannya juga sudah bagus, sudah mulus. Nah, nanti kita lihat juga pulangnya apakah lewat Brebes ataukah balik lagi lewat Luragung. Karena kalau balik lagi jalannya bagus. Kalau lewat Brebes aku belum tahu, saya belum tahu kondisinya di Brebes ini jalannya bagus atau tidak. Kalau kemarin saya ngelihat, sorry ya, itu YouTube-nya siapa kemarin ya? Itu yang Banjarharjo itu jalannya cor. Kalau ini kan aspal hot mix ya, jadi kan halusnya kerasa. Desa Sukamaju, jadi ini nggak suka mundur, ini sukanya maju. Memang nama itu juga merupakan doa. Tadi namanya ada Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, terus Desa Sukamaju. Nah itu kan membawa makna. Starling BRI. Desa Sukamaju, kecamatannya Cibingbing. Jadi Cibingbing itu kecamatan paling ujung timur dari Kabupaten Kuningan. Masya Allah, Bun, liatin Bun. Wah, Masya Allah jalannya. Bunda ini biasanya kalau ini ngikut begini, itu biasanya udah tidur. Tumben-tumbenan ini karena jalannya terpukau. Terpukau karena penggemar ini juga nih, penggemar Bapak Aing katanya ini jalan provinsi. Jadi apa desa apa ini? Sebelah kanan nih ada tuan desa nih. SMA 1 Cibingbin, SMA Negeri 1 Cibingbin. Ini ada Pertamini. Pertamini juga banyak, jadi nggak perlu khawatir. Keren sekali ya. Ternyata benar keren ini. Wah, keren sekali.
4 kilo lagi atau 7 menit. Polsek Cibingbing sebelah kanan. Tadi udah ketemu Polsek. Ini selamat datang Desa Cibingbing. Jembatannya juga keren ini. Oh, Cibingbing ini. Oh, ini ada sungainya begini. Jembatannya tuh kalau di Cibingbing dibikin indah, dibikin sesuatu gitu tuh ya. Ini kayaknya apa? Ini kayaknya dari yang Bendungan Kuningan kali ya. Pasir, tapi ditambang pasirnya ini ya. Tambang pasir. Sungainya kayaknya habis banjir. Awas. Nah, ini masuk Cibingbing. Padat sekali juga ya untuk rumah penduduknya cukup padat. Ini apakah pasar ini? Perempatan kita masih lurus. Ini ada masjid sebelah kanan nih. Nggak ada tulisannya. Nah, ini Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing. Mana lurus? Kita masih lurus. Masya Allah, jalannya juga masih. Oh, ini pasar ya Bun ya? Pasar Cibingbing. Luar biasa ini. Saya ulang ya, tadi dari jalan yang mulai bagus tadi ya, itu setelah Luragung masuk kecamatan Cimahi. Nah, begitu masuk kecamatan Cimahi, Masya Allah. Coba kalau di seluruh Indonesia tuh jalannya begini gitu ya. Nggak bingung bawa mobilnya. Iya, kadang sekarang ini kalau kita mau kemana-mana, terutama ke tempat wisata yang tempat wisata alam ya, terutama ya, pasti kan ke daerah perbukitan dan sebagainya, kontur daerahnya kan naik turun. Kadang-kadang kita masih nyari referensi itu, nyari YouTube-nya siapa gitu, jalannya bisa atau tidak, mobil muat atau tidak, motor bagaimana. Nah, tapi kalau begini kan Masya Allah, wah turunannya lumayan, jadi ya nggak khawatir gitu ini ya. Walaupun misalkan jalannya nggak lebar, tapi kan bagus. SD Negeri 6 Cibingbing. Memang kalau kayak begini, mudah-mudahan Indonesia itu semuanya bisa begini gitu. Amin. Kita doakan seluruh pemimpinnya sehat-sehat semua, diberikan kekuatan, bisa memberantas korupsi sehingga hasil bumi Indonesia, baik tambang, baik apapun itu yang ada di wilayah tanah, air, udara negara Republik tercinta ini, untuk membangun negeri yang kayak begini nih, membangun jalan yang kayak begini nih. SLB Negeri Perbatasan Kabupaten Kuningan. Ini desa apa tadi ya namanya ya? Ini bukan Desa Cibingbing lagi nih. Masih Cibingbing. Ya, kecamatannya Cibingbing, kecamatannya. Desanya, kayaknya desanya sudah bukan Cibingbing tadi. Wah, Masya Allah. Jangan nggak saya skip ini. Udah berapa menit ini? Udah 22 menit. Nggak saya skip nih. Wah, ini. Nah, kalau ngeliat dari sini nih, tanahnya mulainya kok mulai agak kelihatan gersang ya, sedikit gersang ya, sedikit berkapur. Tapi masih sawahnya masih oke. Masih hijau. Masya Allah. Ini kalau cuacanya cerah ya, itu perbukitan loh, di balik awan-awan gitu, ketutup awan tuh perbukitan. Nah, ini udah mulai masuk lagi ke hutan jati, sedikit berkapur ini tanahnya. Ya, itu naik motor enak. Itu ada ibu-ibu naik motor di depan tuh, asik aja kan. Bawa apa itu? Bawa pupuk kayaknya itu, bawa urea itu. Jam 10 lebih 11 menit
Saya jalannya hanya di 40 km per jam, eman-eman. Sayang kalau cepet-cepet nikmatin suasana begini tuh eman-eman. Brebes 2 kilo. Oh, kalau di tandanya Brebes 2 kilo lagi. Masya Allah. Ini jalannya nih langsung jegluk gitu kan, tanjakan langsung jegluk gitu, nggak kelihatan. Nah kayak gini nih, langsung set tuh. Jantungnya rasanya kayak copot katanya. Masih saluran airnya juga ada nih, walaupun di deket-deket ini sawah. Nah, kalau ke sawah langsung buangnya ke sawah. RM Barokah mie ayam bakso. Oh, bakso ini memang kuliner asli Indonesia yang mendunia ini. Jagung, tandanya tanjakan, rambu-rambu lalu lintas tanjakan ini, nanjak ini. Tajam dan berbelok. Ini nggak boleh terlena nih kalau touring teman-teman di sini. Tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, perhatikan kecepatan karena jalannya kelak-kelok, naik turun. Nah, ini tahu-tahu nggak kelihatan langsung mables gitu. Batas 1 km lagi, 1 kilo menuju perbatasan. Nah nanti kita lihat juga ya, bukan berarti membandingkan kondisi jalannya kayak apa, Jawa Barat sama Jawa Tengah kayak apa, tapi nanti sekalian lah saya lihat ada perbedaan tidak kondisi jalan Jawa Barat sama Jawa Tengah, karena pasti perbatasan. Bukan berarti membandingkan tapi menyandingkan. Ya mungkin ini kan lagi habis dibangun. Yang Jawa Barat habis diperbaiki, bukan habis dibangun. 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh, 400 meter lagi nih. Teng menuju 400 meter menuju perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya jalannya pelan saja. Wah, ternyata ramai sekali anak-anak sekolah. Karena apa? Karena ini memang tugunya baru. Perbatasan ini awalnya adalah kujang, berbentuk kujang, tapi sekarang sudah baru. Nah, ternyata baru ya. Oh, ramai sekali hari ini di Tugu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah ini. Oke, terima kasih ya telah mengikuti perjalanannya Dolan Lagi Yuk. Sekarang ini ada di perbatasan, Tugu perbatasan Jawa Barat dan sebelah timur adalah Jawa Tengah. Tadi perjalanannya saya mulai dari Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan menuju ke Tugu perbatasan yang ada di Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Jawa Barat. Dan ini tugunya punya masuk ke Jawa Barat. Dulunya Tugu Kujang ya. Thank you, terima kasih. Salam sehat sukses selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.